Halo, dan selamat datang kembali di channel ini. Pernahkah kalian membayangkan, jika memiliki kekayaan tak terbatas, apa yang akan kalian lakukan? Membeli pulau pribadi, jet pribadi, atau mungkin membangun bunker mewah anti kiamat jauh di bawah tanah? Kedengarannya seperti plot film sci-fi, bukan? Tapi kenyataannya, di tengah gemerlap kemewahan dan pengaruh global yang mereka miliki, ada sebagian kecil dari elit superkaya dunia yang secara aktif mengalokasikan sumber daya fantastis, bahkan sampai ratusan juta dolar, untuk bersiap menghadapi skenario terburuk yang mereka sebut sebagai kiamat. Ini bukan lagi sekadar paranoia pinggiran, melainkan sebuah tren serius di kalangan miliarder teknologi dan investor besar. Fenomena prepping, atau persiapan menghadapi bencana, yang dulu identik dengan survivalis di hutan belantara dengan persediaan makanan kaleng, kini telah berevolusi menjadi sebuah industri mewah yang canggih. Para miliarder ini tidak hanya mempersiapkan diri, tapi juga membangun benteng-benteng yang tak terbayangkan untuk melindungi keluarga, aset, dan diri mereka dari potensi keruntuhan sosial, bencana alam ekstrim, hingga perang sipil. Jadi, mari kita selami, mengapa orang-orang yang memiliki segalanya justru merasa perlu untuk mempersiapkan diri menghadapi akhir dunia? Kiamat, yang mereka antisipasi bukanlah sekadar skenario bom nuklir atau meteor jatuh yang menghancurkan bumi, meskipun itu juga termasuk dalam daftar. Bagi mereka, kiamat adalah spektrum ancaman yang jauh lebih luas dan realistis, yang bisa datang dalam berbagai bentuk. Bayangkan, keruntuhan ekonomi global yang membuat mata uang tak berarti, pandemi yang tak terkendali melumpuhkan infrastruktur, atau kerusuhan sosial massal yang mengubah kota menjadi medan perang. Mereka juga mengantisipasi perang sipil berskala besar, serangan siber yang melumpuhkan semua jaringan, atau bahkan potensi runtuhnya tatanan masyarakat akibat perubahan iklim ekstrim yang memicu kelangkaan sumber daya. Ini adalah skenario SHTF, when the shit hits the fan, saat sistem yang kita kenal tiba-tiba berhenti berfungsi. Dan para elit ini, yang seringkali menjadi arsitek di balik sistem tersebut, tahu persis betapa rapuhnya sistem itu. Lalu, apa pemicu utama lonjakan minat ini? Mengapa sekarang? Salah satu titik balik yang paling signifikan adalah krisis finansial global tahun 2008. Krisis itu menjadi peringatan keras bagi banyak orang, termasuk para elit, bahwa sistem ekonomi global bisa saja goyah hingga ke akarnya. Mereka melihat betapa cepatnya kepanikan menyebar dan betapa rapuhnya rantai pasokan dan institusi yang kita anggap kokoh. Kemudian, pandemi COVID-19 pada tahun 2020 menjadi katalisator yang jauh lebih nyata. Dunia menyaksikan bagaimana sebuah virus tak kasat mata mampu menghentikan roda ekonomi, mengganggu rantai pasokan global, dan memicu ketegangan sosial. Bagi banyak miliarder, pandemi adalah latihan simulasi kiamat yang sempurna, menunjukkan seberapa rentannya peradaban kita terhadap ancaman biologis dan ketidakpastian. Mereka melihat langsung dampak dari grid down, atau matinya infrastruktur dan layanan esensial. Tidak hanya itu, ketegangan geopolitik yang meningkat di berbagai belahan dunia, konflik-konflik bersenjata, serta kesadaran yang semakin tajam akan dampak perubahan iklim dan ketidakstabilan sosial politik, semakin memperkuat keyakinan mereka bahwa persiapan ekstrim adalah keharusan. Mereka percaya bahwa ketidakpastian adalah satu-satunya kepastian di masa depan. Jadi, bagaimana sebenarnya para prepper kaya ini mempersiapkan diri? Lupakan tenda dan kompor gas portabel. Investasi yang mereka lakukan sangat signifikan, diperkirakan mencapai puluhan hingga ratusan juta dolar per individu. Mereka membangun atau membeli fasilitas yang jauh lebih canggih dan mewah dari yang bisa kita bayangkan. Salah satu bentuk persiapan paling populer adalah pembangunan atau pembelian bunker mewah. Ini bukan bunker gelap yang pengap, melainkan fasilitas bawah tanah yang canggih, seringkali dibangun di bekas situs rudal ICBM di pedalaman Amerika Serikat seperti di South Dakota, atau di negara-negara dengan stabilitas tinggi dan terpencil seperti Selandia Baru. Selandia Baru bahkan dijuluki sebagai Doomsday Destination bagi para miliarder. Dengan pemandangan alamnya yang indah dan populasinya yang relatif kecil, negara ini dianggap sebagai tempat yang aman dan terisolasi dari potensi keruntuhan global. Miliarder seperti Peter Thiel, salah satu pendiri PayPal, bahkan telah mendapatkan kewarganegaraan Selandia Baru dan memiliki properti di sana, memicu spekulasi tentang niatnya. Properti-properti ini bukan sekadar rumah liburan. Ini adalah benteng mandiri, lengkap dengan sistem pendukung kehidupan canggih. Bayangkan, sistem pemurnian udara dan air yang mampu bertahan bertahun-tahun, sumber energi mandiri seperti panel surya atau generator geotermal, serta stok makanan beku kering dan kalengan yang bisa mencukupi kebutuhan ratusan orang selama puluhan tahun. Mereka juga dilengkapi dengan fasilitas medis lengkap, termasuk ruang operasi kecil dan persediaan obat-obatan esensial.
Bukan hanya itu, fasilitas ini seringkali juga memiliki perpustakaan besar, bioskop pribadi, ruang gym, bahkan kolam renang bawah tanah, memastikan bahwa kualitas hidup dan kenyamanan tetap terjaga meskipun dunia di luar sana telah runtuh. Dan tentu saja, perlindungan fisik adalah prioritas utama. Para prepper kaya ini menginvestasikan dalam tim keamanan pribadi yang sangat terlatih, seringkali terdiri dari mantan anggota pasukan khusus. Tim ini bertugas untuk mempertahankan area tersebut dari segala ancaman, baik dari luar maupun dari dalam. Bagi para prepper kaya ini, persiapan ini adalah bentuk rasionalitas ekstrim dan asuransi termahal yang pernah ada. Mereka melihatnya bukan sebagai paranoia, melainkan sebagai keputusan bisnis yang logis. Mereka adalah orang-orang yang terbiasa mengelola risiko besar dalam investasi dan bisnis mereka, dan mereka hanya menerapkan prinsip yang sama pada skenario terburuk bagi eksistensi manusia. Mereka berargumen bahwa ini adalah tanggung jawab mereka untuk melindungi keluarga, aset, dan diri mereka dari potensi ancaman yang mereka anggap nyata. Dalam benak mereka, jika mereka bisa mengamankan diri, mereka juga bisa memastikan kelangsungan hidup, garis keturunan, mereka atau bahkan potensi untuk membangun kembali setelah bencana. Ini adalah tentang mempertahankan pengaruh dan status mereka, bahkan dalam dunia yang hancur. Namun, fenomena ini tidak lepas dari kritik tajam. Banyak yang menyoroti bahwa persiapan ekstrim semacam ini adalah tindakan egois yang hanya akan memperparah ketidaksetaraan sosial di saat krisis. Saat jutaan orang mungkin berjuang untuk bertahan hidup tanpa sumber daya dasar, para elit ini justru mengamankan diri mereka dalam kemewahan. Ini menciptakan narasi, survival of the richest, hanya yang kaya yang bisa bertahan, yang sangat kontras dengan idealisme solusi kolektif dan solidaritas sosial. Beberapa kritikus berpendapat bahwa kekayaan dan sumber daya yang sangat besar ini seharusnya digunakan untuk mencegah kiamat terjadi, misalnya dengan berinvestasi dalam solusi perubahan iklim, pengentasan kemiskinan, atau pendidikan, alih-alih hanya bersiap untuk menghadapinya sendirian. Ada juga argumen bahwa dengan menarik diri ke dalam bunker mereka, para elit ini justru meninggalkan tanggung jawab sosial mereka dan mempercepat keruntuhan masyarakat yang mereka takuti. Mereka seperti kapten kapal yang meninggalkan kapal karam dengan sekoci pribadinya, sementara para penumpang lain dibiarkan tenggelam. Pada akhirnya, fenomena prepping di kalangan superkaya ini menghadirkan pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang sifat manusia, kekayaan, dan masa depan peradaban kita. Apakah ini adalah bentuk kebijaksanaan ekstrim dari mereka yang melihat ke depan, atau justru cerminan dari egoisme yang akan merobek tatanan sosial lebih jauh lagi? Apakah kemampuan untuk bertahan hidup hanya akan menjadi hak istimewa bagi segelintir orang yang mampu membelinya? Atau kita masih memiliki harapan untuk membangun masa depan yang lebih tangguh dan inklusif secara kolektif? Itulah mengapa para orang kaya mempersiapkan kiamat. Sebuah realita yang lebih aneh dari fiksi. Apa pendapat kalian? Sampaikan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi untuk video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.